Halo Kak Saif. Oke, sambil menunggu sebelumnya apakah suara saya jelas, Kak? Sudah jelas, sudah jelas. Kalau saya sudah jelas? Iya sudah, tapi kayak ada suara nginying tadi ya, barusan berdenging. Tapi sekarang sudah enggak? Iya. Udah enggak ya? Ya, udah. Kak Oke, Yudi, Kak Yudi udah diundang? Kak Yudi belum belum nonton ini malah. Jadi coba saya undang dulu ya. Sebentar. Username-nya Kak Yudi deep.com ya Kak ya? Iya. Kok ini nggak bisa ya? Coba coba. Kok nggak bisa ya? Iya, mungkin karena belum online kali ya Kak? Coba kita chat dulu ya. Ntar, ntar. Oke. Mau chat dulu? Ya Kak, silakan. Jadi kita sambil menunggu adzan selesai, sambil menunggu narasumber kita juga Kak Yudi. Teman-teman yang sudah hadir di live ini, boleh ajak teman-teman yang lainnya untuk ikut menonton, meramaikan. Oh, ini sudah ada Kak Yudi. Oke, kita langsung bergabung ya Kak ya. Oke. Halo. Halo Kak Yudi. Sebentar saya. Yang lain di mana ya? Eh, Kak Saiful ini tadi sudah join pakai Instagramnya Forum Muslim Lombok Timur, terus tiba-tiba meninggalkan streaming, mungkin kendala koneksi atau bagaimana ya Kak? Ini saya coba kita tunggu. Ini kenapa?
Sepertinya Kak Saiful ada kendala ya, karena barusan sudah diundang tapi ada peringatan tidak dapat bergabung. Coba sebentar ya, saya kabar secara chat dulu. Lalu Kak Yudi, apakah Kak Saiful ada kabar? Karena barusan tidak dapat bergabung peringatannya. Oke. Kayaknya ini udahan ya, um, udah coba masuk kayaknya. Udah coba masuk tapi eh, kayak nggak bisa gabung lagi ini kayaknya. Mungkin kalau gagal lagi boleh pakai akun pribadi saja Kak Saiful. Karena ini kok belum bisa ya. Sebentar Kak. Mohon maaf ya teman-teman untuk kendala kali ini karena dari Forum Mas Lombok Timur sepertinya ada kendala di koneksi, jadi mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, sudah. Halo? Cek, cek. Iya. Sudah aman Kak Saiful? Aman-aman tadi, mohon maaf, HP mati. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, jadi Kak Yudi, Kak Saiful sudah siap dimulai ya? Siap, siap. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di live streaming Ngabuburit Asik Forum Mos Jawa Tengah bersama Forum Mosis Lombok Timur. Ya, terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir berkenan menonton live streaming Forum Mos Jawa Tengah bersama Forum Mos Lombok Timur. Kali ini kita berada di edisi perdana Ngabuburit Asik bersama Forum Mos Lombok Timur yang dihadiri oleh dua kakak narasumber keren kita, ada Kak Saiful dan Kak Yudi. Halo Kak Saiful, Kak Yudi. Halo. Halo. Sorry. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Di sana pukul berapa Kak? Sekarang Pukul pukul 16.36. 16.36. Oh, jadi selisih 1 jam ya dengan waktu Indonesia Barat ya Kak ya? Ya, Baik, ya. boleh disapa dulu Kak penonton-penontonnya. Halo kakak-kakak. Iya teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngabuburit bareng nih dengan Forum Mos Lombok Timur. Kita bakal tanya-tanya, bakal interview, dan pastinya sharing-sharing di Forum Mos Lombok Timur tuh ada apa aja sih. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita tanya ke kakak-kakak yang sudah hadir di sini, ada Kak Yudi dan Kak Saiful. Baik Kak, kalau boleh tahu siapa sih Forum Mos Lombok Timur itu? Silakan bisa dijawab Kak Yudi maupun Kak Saiful. Dipersilakan Kak Yudi. Baik, mungkin sedikit ya jawab terkait dengan siapa sih Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur ini. Jadi Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur ini adalah forum yang dimana kita mewadahi siswa-siswi yang ada di SMA, MA maupun SMK gitu.
yang mana tujuannya memang yang utama di sini adalah menjalin silaturahmi antara SMA 1 yang ini atau SMA 2 yang ini maupun SMA yang di kecamatan ini maupun di kecamatan lainnya begitu. Nah, sehingga kita sangat membutuhkan namanya forum OSIS itu begitu. Baik, terima kasih. Jadi, Forum OSIS Lombok Timur ini merupakan forum OSIS di Kabupaten Lombok Timur yang menaungi OSIS-OSIS di SMK, SMA, maupun MA yang ada di Lombok Timur. Begitu ya, Kak Yudi ya? Kalau Iya. menurut Kak Saiful sendiri mungkin ada tambahan? Baik, sedikit menambahkan, Forum OSIS-OSIM Kabupaten Lombok Timur merupakan wadah atau tempat untuk menyalurkan minat bakat serta aspirasi yang ada di setiap sekolah pengurus OSIS yang aktif tentunya. Di mana pada Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur ini tentunya di tahun 2021 ini kepengurusan ini kita sudah mampu menaungi beberapa sekolah dari 305 sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Wah, keren sekali. 300 lebih loh. Wah, jadi teman-teman nih udah ada pandangan ya siapa sih Forum OSIS Lombok Timur itu. Tapi pastinya kita pengen tahu lebih dalam mengenai Forum OSIS Lombok Timur. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Yudi dan Kak Saiful ini merupakan penggerak ya di Forum OSIS Lombok Timur, khususnya Kak Yudi merupakan Ketua Umum Forum OSIS Lombok Timur periode 2019-2020 ya Kak ya. Dan Kak Saiful sendiri merupakan penggerak Forum OSIS Lombok Timur. Nah, lanjut nih kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak Saiful, Kak Yudi, sejarah terbentuknya Forum OSIS Lombok Timur tuh seperti apa sih awalnya? Kok bisa menjadi sebuah forum gitu, Kak? Silakan dijawab. Oke, baik. Mungkin saya sedikit cerita ya terkait dengan gimana sih sejarah bahkan sepak terjang kenapa kok ada Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur ini, yang mana memang diawali dengan adanya keresahan siswa-siswi itu sendiri. Nah, pada saat itu saya masih ingat di situ ada mungkin namanya KCD mungkin sekarang itu namanya Dikbud. Nah, Dikbud dulu ini yang menaungi anak-anak yang menaungi siswa-siswi gitu. Nah, di situ ada pelatihan ya, diadakan pelatihan, bahkan ada sosialisasi selama 3 hari, kemudian dilanjutkan dengan ada pelatihan selama kurang lebih 3-4 hari mungkin di sana. Sehingga jadi siswa bahkan utusan-utusan dari sekolah itu berkumpul menjadi satu di situ dan membentuk sebuah pemikiran di situ. Nah, kemudian dari pemikiran itu kita jadikan menjadi satu yang kita sepakati bersama namanya Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur. Nah, lanjut singkat cerita di forum ini ada beberapa kendala yang memang yang kita jalani bahkan yang kita hadapi waktu di forum ini. Tentunya yang kendala pertama adalah jarak. Yang mana kan kita tahu bahwa kita kalau SMA ya dulu waktu SMA itu memang kita kendala perizinan dari orang tua, bahkan perizinan dari Bapak Ibu guru. Nah, itu kendala yang pertama. Kedua, dengan berjalannya waktu ternyata di sini terutama ya di sini adanya bencana alam, yakni gempa di sini. Jadi gempa bumi dulu itu menyebabkan salah satu kita yang terhambat bahkan pendidikannya menurun begitu. Nah, kemudian setelah gempa lanjut dengan COVID-19 ini. Nah, jadi beberapa tahun terakhir kita dari awal ya, dan memang niatan kita sehingga sangat besar sekali, namun terkendala dengan keadaan seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita ditemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bertemu dengan Kak Saiful juga. Nah, beliau adalah ya bisa dibilang penggerak, ya mungkin bisa dibilang kakak dari Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur. Artinya jasa-jasa beliau ini bahkan antusias semangat beliau ini menghantarkan adik-adik yang masih tingkat SMA bisa mengenal daerah satu dengan daerah lainnya, bahkan bisa menjalin silaturahmi antara SMA satu dengan SMA lainnya. Itu sejarah singkat dari Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur ini.
yakni di apa ya memang dicetuskan itu di tahun 2018. Nah, ketika itu saya masih waktu itu masih kelas 2 ya, kelas 11 mungkin ya. Ya baru kelas 11. Nah, di situ kami berkumpul di halaman di taman ya, pokoknya taman kota lah. Taman kota, kemudian juga yang ada di Lombok namanya apa itu Bang ya? Lombok Tengah itu? Apollo. Ya, Apollo. Ya, Asosiasi Sosis. Ya, jadi dulu namanya Apollo. Dulu kita sharing session ya bahasanya, mungkin diskusi bekerja sama dengan Apollo juga untuk membangun aliansi, bahkan kita membangun forum ini gitu. Nah, untuk menghubungkan kita ke dinas. Nah, singkat cerita juga di tahun 2019, 2020, 2018-nya kita kendala gempa, kemudian 2019-nya dan 2020-nya kita kendala COVID. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 ada penggerak yakni Bang Saiful. Kak Saiful ini menjadi pelopor bangkitnya lagi forum OSIS Kabupaten Lombok Timur ini. Itu singkat ceritanya. Oke, jadi Forum OSIS Lombok Timur ini awalnya dari sebuah pelatihan, terus kumpul-kumpul iseng gitu, terus ternyata ada inisiatif dan ada semangat yang membara dari teman-teman OSIS Lombok Timur untuk mendirikan forum dan mengajukan ke dinas setempat gitu ya Kak Yudi ya. Nah, kalau Kak Saiful nih sebagai penggerak, sebagai pendukung di balik layar forum OSIS Lombok Timur, adakah sejarah yang belum disampaikan oleh Kak Yudi? Silakan Kak Saiful. Berkumpul dari semua penjuru, bersatu di bawah langit biru, berbeda tapi tetaplah satu, bagi lembaran jadi buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya selaku penggerak atau bisa dikatakan hanya sebatas keluarga bagian daripada Forum OSIS OSIM Kabupaten Lombok Timur, yang dimana pada waktu itu saya hanya mendengar adanya Poltim, tapi tidak tahu seberapa dalam pengetahuan saya tentang Poltim. Namun saya punya visi dan misi yang harus saya kerjakan, yang harus saya realisasikan. Niat saya hanya ingin mengaktifkan kembali. Dan setelah itu, pada tanggal 25 hingga 31 Maret 2021, saya pribadi mengumpulkan kontak WhatsApp beberapa ketua OSIS yang ada di Kabupaten Lombok Timur, sehingga saya mendapatkan 36 ketua OSIS dan OSIM, yang dimana saya membuatkan grup WhatsApp sebagai media komunikasi agar lebih memudahkan untuk kegiatan selanjutnya, apa visi misi saya. Dan pada waktu itu, saya pun memberanikan diri bagaimana cara memberikan pendekatan yang baik dan benar, yaitu dengan komunikasi yang baik, di mana kita memberikan kepercayaan kepada orang lain itu, sehingga orang lain itu juga akan percaya dengan kita, walaupun kita bukan apa-apa di suatu forum atau suatu kegiatan. Sehingga saya pun mengadakan suatu kegiatan yang dinamakan dengan quiz. Quiz ini akan mendapatkan reward atau penghargaan, di mana melalui media WhatsApp, di mana temanya itulah program di masa pandemi. Barang siapa yang bisa menjawabnya dengan tepat dan baik dan benar, mendapatkan paket kuota internet, sehingga bisa digunakan di masa pandemi ini. Itu hal yang sangat kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya, saya memberanikan diri untuk mengadakan pertemuan perdana, walaupun tempatnya terbuka, yaitu di Taman Tugu Selong, Kabupaten Lombok Timur. Itu tanpa surat sedikit pun, hanya melalui media WhatsApp. Tapi saya memberanikan diri. Karena apa? Jangan pernah takut terjatuh sebelum melangkah, dan jangan pernah takut gagal sebelum mencoba. Dan sehingga pada tanggal 11 April 2021 diadakanlah pertemuan perdana. Bagaimana klarifikasi siapa saya, bagaimana forum ini. Tapi sebelum itu saya mencari tahu apa itu forum OSIS, sehingga saya bisa menjelaskan dengan baik dan benar, sehingga dari apa yang jadi permasalahan itu, dari apa kesalahpahaman itu bisa saya jawab dengan sebagaimana mestinya. Setelah itu kita adakan buka puasa. Nah, itu pun tanpa surat. Semakin sedikit yang datang. Yang sebelumnya pada tanggal 11 April pertemuan perdana tersebut datang 12 sekolah, 24 orang.
Saya sangat bersyukur dan saya bertanya, kenapa kalian datang? Kenapa kalian hadir padahal tidak melalui surat? Ada salah satu yang menjawab dari salah satu sekolah madrasah, mohon izin Kak, kami datang, kami menghargai. Sehingga kita bisa berpikir, sehebat-hebat apapun kita, sekeren-keren apapun forum kita, tanpa ada saling menghargai, saling menghormati, tidak ada nilainya. Sehingga dari sana saya semakin semangat. Nah, ketika itu mengadakan buka puasa bersama, semakin sedikit. Yang datang hanya 6 sekolah. Yang datang hanya 14 orang dari 24 yang sebelumnya. Namun, saya memiliki istiqomah tanpa batas. Setelah itu, kita adakan buka puasa bersama pada tanggal 10 Mei 2021. Dan saya pun bagaimana memberikan yang terbaik apa yang saya punya. Ketika itu saya harus lebih dekat dengan alumni. Saya harus lebih dekat dengan siswa-siswi. Bagaimana menyatukan antara dua insan ini, dua lembaga ini, dua orang ini. Sehingga menjadi satu kekeluargaan. Karena jiwa kita, jiwa kekeluargaan. Tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada yang dianakmaskan. Semua sama-sama hebat, semua adalah keluarga besar Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur. Dan pada waktu itu kita mengadakan musyawarah besar. Musyawarah besar ini kita bagaimana memberikan penjelasan lebih jelas terkait bagaimana forum ini ke depannya. Ada plan ke depan kita. Sehingga pada tanggal 7 Juli 2021 kita mengadakan musyawarah umum. Dihadiri oleh salah satu alumni atau foundernya langsung dan beberapa sekolah, yaitu 19 sekolah, semakin meningkat. Yang dihadiri oleh 89 orang. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2021 kita mengadakan rapat komite. Di mana komite ini dibentuk waktu musyawarah umum. Komite ini yang membentuk, yang akan menggagas, menyongsong di tahun 2021 ini. Karena apa? Saya tanpa mereka, saya tanpa kalian semua, saya menyatakan seperti itu. Saya bukan apa-apa. Saya hanya orang biasa. Saya ingin belajar. Di sini kita belajar. Nah, setelah itu kita membentuk panitia bagaimana menciptakan kekeluargaan dari awal tersebut. Sehingga kita melaksanakan musyawarah besar. Sangat sulit rasanya di masa pandemi. Surat edaran PPKM di mana-mana untuk sekolah negeri dan lain sebagainya tidak dibatasi sekali. Namun saya menyatakan kita di sini harus berani bertindak, tetapi berani bertanggung jawab, tetapi dengan pikiran yang tentu matang, sehingga kita mencari di berbagai tempat untuk kegiatan tersebut. Namun itu sangat sulit bagi saya pribadi. Di sana kita meminta permohonan peminjaman tempat ditolak karena alasan masa pandemi. Masa pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Sehingga kita harus berani, kita harus mencari solusi. Mari kita berdoa dan berusaha, sehingga tidak akan ada yang sia-sia. Dan setelah itu, kita membuat strategi. Ada yang ke timur, ada yang selatan, ada yang ke utara. Mari kita cari tempat yang terbaik. Sehingga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat yang terbaik di salah satu sekolah, yaitu di MAPK Jabal Hikmah namanya. Pada tanggal 28 hingga 29 Agustus 2021. Itu kita menginap persami, perkemahan Sabtu Minggu. Karena kita membahas ADART, GBHO, PO, tertib dan lain sebagainya. Apa rancangan kegiatan kita ke depannya. Dan di sana pemilihan ketua umum dan sekretaris umum dan kepengurusan lainnya. Pada tanggal 28 hingga 29 Agustus 2021. Nah, setelah itu kita pun mengadakan Open Recruitment BPH, Badan Pengurus Harian. Pengurus intinya dengan jumlah 24 orang. Itu kita adakan pada tanggal 3 Oktober 2021. Nah, alhamdulillah lancar, berjalan dengan baik dan dihadiri langsung juga oleh Kak Yudiatna pada waktu itu, mewakili alumni atau founder Koltim sendiri. Dan setelah itu kita lanjut juga karena di masa pandemi kita pun mensiasati yang awalnya ketika mubes seharusnya kita harus pelantikan. Namun terkendala tempat. Namun bagi kita tidak boleh mengeluh. Kita harus tentunya yakin. Kita harus berdoa terus-menerus. Bahasanya, berjuanglah sampai berdarah, lalu berdoalah sampai menangis. Dan ketika itu pada tanggal 24 Oktober 2021, itu kita adakan rapat kerja. Kita pelantikan belum bisa. Kita rapat kerja terlebih dahulu. Kita mensiasati apa yang bisa kita laksanakan bulan ini, kita laksanakan saja. Jangan kita tunda. Jangan kita menunggu pelantikan di tahun depan.
namun kegiatan yang 3 bulan ini kosong. Jangan kita buat kekosongan waktu, sehingga kita rapat kerja di salah satu sekolah, yaitu saya sebut saja, itu kurang dari 15 menit langsung kita didisposisi, diizinkan di SMA Negeri 1 Wanasaba. Itu alhamdulillah sekali, sangat ramah. Orang-orang di sana, tokoh-tokoh di sana sangat mendukung sekali. Nah, setelah itu kita mengadakan open rekrutmen anggota tetap atau anggota baru. Itu pada tanggal 14 November 2021 di SMK Negeri 3 Selong. Alhamdulillah di sana juga sangat antusias, dan di mana pada waktu itu jumlah anggota yang mendaftar 257 orang. Alhamdulillah. Dan pada waktu itu karena semakin banyak WhatsApp atau chat dari sekolah ingin mendaftar kembali, kita membuka gelombang kedua untuk open recruitment anggota. Dan sehingga sampai detik ini jumlah anggota keseluruhannya itu 372 orang yang sudah terdata. Dan kemarin masih banyak yang bahasanya mengechat, tapi bagi kami, mari untuk tahun pertama ini, keaktifan kita ini sebagai awal pergerakan menuju perubahan ini, mari siapapun kita akan rangkul karena kita adalah keluarga, seperti itu. Sehingga kita menyongsong, mempersiapkan untuk agenda pelantikan di tahun 2022. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali. Masya Yang Allah. dimana orang-orang hebat, dimana orang-orang terdahulu yang tidak pernah kami lupakan, dimana para pondernya, alumninya, atau para kelas yang sudah kelas 12, dia rela meninggalkan sekolahnya, mengorbankan waktunya, namun tidak ada satu kata, saya capek Kak, tidak pernah. Tapi saya harus berjuang Kak, demi menyampaikan niat awal saya dan bisa mewujudkan niat awal saya. Sehingga pada waktu itu, pada hari Kamis, bertepatan pada tanggal 27 Januari 2022, kita mengadakan yang namanya pelantikan, dan dihadiri oleh para dinas, baik itu dari perwakilan bupati, baik itu dari Menpora, baik itu dari Dikbud, Kemenak, dari Kodim, dari Kapolres, itu hadir. Dan kita mengundang 30 organisasi yang ada di Lombok Timur. Itu alhamdulillah hadir. Baik itu organisasi yang ada di pendidikan tingkat SMA, maupun yang ada di perkuliahan, ataupun yang ada di masyarakat. Itu sangat-sangat luar biasa bagi saya. Itu akan menjadi sejarah yang unik, abadi, yang penting, yang tidak akan kita lupakan. Indah untuk dikenang, sakit untuk diulang. Tapi kita pengen mengulang. Tidak ada rasa sakit ternyata. Ketika kita mampu jalani, nikmati, serta syukuri. Saya bersyukur pada waktu itu yang namanya kita memperjuangkan SK dari dinas bersama Kak Yudi, itu kurang dari seminggu kita alhamdulillah dapat. Kita bagi-bagi tugas. Kak Yudi merancang begitu sangat rumit, sehingga saya pun memberanikan diri juga untuk merancang struktur organisasi, di mana di struktur organisasi ini yang pertama itu ada penasihat atau pelindung. Yang kedua, adanya pembina kita alhamdulillah sudah ada. Pembina kita sudah ada. Terus ada BPO, Badan Pertimbangan Organisasi, itu ada 5 orang. Ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan 7 departemen. Di mana 7 departemen ini ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Ada 7 departemen itu. Yang pertama adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Departemen Hubungan Masyarakat. Yang ketiga, Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi. Dan yang keempat, Departemen Media, Informasi dan Komunikasi. Departemen yang kelima, Departemen Pendidikan dan Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam, Departemen Pembinaan Prestasi Akademik dan Non-Akademik. Departemen yang terakhir, yang ketujuh nih, Departemen Pembinaan Kreativitas dan Kewirausahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah teman-teman, jadi patut kita contoh nih semangat yang menggebu dari Kak Saiful sebagai penggerak utama Forum OSIS Lombok Timur. Nah, jadi sejarah Forum OSIS Lombok Timur ini memang banyak jatuh bangunnya, banyak dibumbui kejutan-kejutan dan lika-liku ya Kak ya. Tapi dari teman-teman di Lombok Timur sendiri tetap semangat, tetap bangkit lagi untuk meneruskan itikat-itikat terbaik yang sudah diprakarsai oleh para Forum OSIS Lombok Timur. Baik dari cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Yudi, Kak Saiful, ini sangat menginspirasi kita semua teman-teman. Jadi teman-teman yang nonton di sini jangan lupa
diterapkan, kita contoh lah semangat mereka, semangat beliau yang terus mengembangkan forum OSIS dalam situasi dan kondisi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi nih Kak Saiful dan Kak Yudi, kalau proses reorganisasi dari tahun ke tahun itu seperti apa Kak? Mungkin sudah berapa kali atau baru kemarin ini pelantikan, bagaimana? Ini cerita dari awal atau tahun ini gitu? Mungkin gini aja Kak, persamaan atau perbedaan di Oh iya. tahun sebelumnya dan tahun sekarang, proses reorganisasinya seperti apa? Tentunya ya, pertama di sini kami di Forum Kebajikan Timur ini mengedepankan rasa kekeluargaan. Artinya setiap ada tindakan itu tentunya dengan bahkan ada keputusan itu tentunya dengan adanya mufakat dan musyawarah gitu. Tentunya untuk menunjukkan bahkan mempertahankan eksistensi dari forum OSIS Kabupaten Lombok Timur ini, kita mengharapkan regenerasi tidak hanya tidak hanya ya bisa dibilang tidak hanya hadir-hadir saja, tapi kualitas itu yang terpenting juga. Untuk tahun di angkatan kemarin ya, di angkatan saya ya 2019 2020 untuk regenerasi bahkan tindak lanjut antara angkatan satu dengan angkatan lainnya, yaitu dengan menggunakan open recruitment ya, yang kayak biasanya begitu. Namun agak sedikit berbeda karena banyaknya surat edaran PPKM yang lain sebagainya tahun kemarin, sehingga kita menggunakan virtual dulu. Nah, dengan hasil yang bisa dikatakan tidak maksimal gitu. Alhamdulillah di tahun 2021 ini dan 2022 ini kita tetap kawal dengan open recruitment secara offline, yang mana sangat bergengsi sekali ya kalau kita bicara forum OSIS di kancah kabupaten itu, apalagi di Lombok Timur ini bisa dikatakan forum Kabupaten Lombok Timur adalah ibu dari OSIS yang ada di SMA di Kabupaten Lombok Timur ini. Nah, sehingga di tahun 2022 kemarin, itu berapa kemarin ya yang daftar ya, dan yang daftar 372 orang. Berapa Kak? 372 orang. Ya, sekitar 370-an. Nah, yang itu yang daftar ya untuk tahun 2022 ini. Dan itu pun kita seleksi Bang Ipul ya, kita seleksi, dan hasil kemarin tuh berapa Kak yang diplenokan? Kemarin berapa ya kemarin? Yang waktu oprek anggota? Ya. Yang apa Kak? Yang lolos di oprek tuh. Oh, nah jadi kami meloloskan seluruh anggota yang mendaftar. Pasti Berarti bingung kenapa? Ya, kenapa diloloskan semuanya? Ya, kalau kita bahasannya tidak meloloskan orang yang benar-benar mendaftar, yang sudah mendaftar, bisa jadi nanti yang tidak kita loloskan sungguh-sungguh karena ada seleksi alam. Jadi kami menerima siapapun itu, tapi tentunya dengan seleksi. Ya, kita utamakan pendidikan karakter seperti itu. Wah, jadi ya benar sekali itu. Dari awal pembentukan Forum OSIS Lombok Timur ini yang cuma belasan orang, sampai 2022 ini ada 372 pendaftar dan semuanya diloloskan, diberi peluang untuk berkontribusi di Forum OSIS Lombok Timur gitu ya Kak ya. Wah, keren sekali. Oke Kak, langsung kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, atau mungkin ada tambahan lagi dari Kak Saiful mengenai proses reorganisasi secara singkat dari Forum OSIS Lombok Timur ini. Lanjut Kak. Oh, oke. Jadi selanjutnya nih Kak, di Forum OSIS Lombok Timur itu ada gak sih kegiatan rutin, kegiatan wajib, ataupun program unggulan
yang sudah dilaksanakan atau rutin dilaksanakan oleh Forum Muslim Lombok Timur? Baik, sebelumnya izinkan saya menjawab untuk pertanyaan yang ini. Ini saya dapatkan dari laporan Badan Pengurus Harian terkait program kerja, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, atau mingguan, bulanan, serta tahunan. Yang pertama ini jangka pendek. Nah, program kerja jangka pendek yang pertama itu adalah pertemuan rutin BPH. Itu pertemuan rutin BPH maksimal 3 kali dalam sebulan. Kenapa 3 kali dalam sebulan? Karena kita mengutamakan kegiatan yang di rumah atau di sekolahnya. Sehingga nanti untuk selanjutnya ketika tidak ada kegiatan di sekolah, baru kegiatan yang ada di Poltim. Karena kita utamakan rumah kita, rumah kedua kita di sekolah. Nah, ini kan kegiatan eksternal. Itu pertemuan rutin BPH. Maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Dan minimal itu 2 kali dalam 1 bulan. Dan selanjutnya pertemuan antara BPH dengan anggota. Itu maksimal 2 kali dalam sebulan. Dan minimal 1 kali dalam sebulan. Itu pertemuan rutinnya. Dan juga di sini ada kegiatan atau program kerja yaitu FGTS, Poltim Goes to School. Nah, yang kemarin masa pandemi kita mungkin menggunakan Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Namun kita untuk tahun 2022 ini kita sudah berani berkunjung secara langsung untuk lebih dekat, lebih merakyat kepada sekolah-sekolah yang sudah tergolong sebagai keluarga besar Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur. Nah, selanjutnya yang keempat itu iuran rutin anggota setiap 1 kali dalam sebulan. Nah, di mana kita bocorkan saja transparansi dana itu Rp20.000 per sekolah. Misalkan per sekolah 20 orang, berarti dalam sebulan cuma 1.000 per orangnya dalam sebulan. Itu untuk meringankan, ya meringankan. Kita merakyat. Nah, kita mementingkan bagaimana kita mampu tanpa dana juga kita bisa bisa bergerak gitu. Ada pepatah mengatakan jika kamu ingin bergerak jika kamu ingin bergerak lebih cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika kamu ingin berjalan lebih lama, berjalanlah bersamaan. Sehingga kita akan awet gitu, akan awet terus-menerus kekeluargaan kita. Nah, sehingga kita udah kekeluargaan banget gitu. Nah, ada juga di sini program jangka menengah. Yang pertama, bakti sosial atau baksos. Selanjutnya ada penghijauan. Selanjutnya ada seminar kewirausahaan menyangkut Departemen 7. Ada juga kunjungan Poltim ke instansi-instansi terkait dan kepemudaan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Ada juga tur wisata atau study tour. Kita study ke tempat-tempat wisata yang tentunya bisa menjadikan kita mendapatkan ilmu dari sana, seperti museum, seperti rumah adat, dan lain sebagainya. Ada juga di sini ada yasinan rutin setiap 1 kali dalam 2 bulan. Nah, 1 kali dalam 2 bulan seperti Yasin ini kita adakan ketika ada acara-acara tertentu seperti syukuran dan hari-hari besar Islam. Nah, terus di sana juga digandeng dengan pengajian di sana. Pengajian, kita undang ustadz dan lain sebagainya. Nah, itulah program jangka menengah untuk tahun ini. Program jangka panjang. Nah, ini sudah familiar banget untuk jangka panjang seperti musyawarah umum, terus musyawarah besar, rapat kerja, pelantikan, terus ada juga diklatsar atau pendidikan dasar atau biasa dikenal dengan latihan dasar kepemimpinan kalau di sekolahnya. Kalau di Poltim kita namanya diklatsar, pendidikan dasar, seperti itu. Kita bukan hanya mengenal bagaimana keorganisasian, namun bagaimana juga kita sosial juga, terus agama juga, semua ada di Diksar ini. Kita bentuk gembleng fisik mentalnya juga seperti itu. Dan selanjutnya di sini juga ada open recruitment BPH dan anggota sudah tadi. Terus di sini juga ada pembentukan koordinator wilayah atau Korwil. Nah, di mana di Kabupaten Lombok Timur ini ada 22 kecamatan. Nah, 22 kecamatan yang dimana kita membaginya jadi 6 Korwil. Ada yang 4 kecamatan, ada yang 3 kecamatan, seperti itu. Nah, itu di bawah tanggung jawab Departemen 2 Hubungan Masyarakat, membentuk Korwil-Korwil, ada koordinator pusat dan koordinator wilayah, seperti itu. Dan selanjutnya di sini kegiatan Gemah Ramadan. Nah, kegiatan Gemah Ramadan ini yang dimana adanya pengajian, ada juga buka bareng, ada pembagian takjil, dan lain sebagainya. Di sini juga ada sambutan daripada Gemah Ramadan ini adalah FGI, Festival Generasi Islami. Nah, ini kita adakan tahun ini. Kita adakan selesai bulan Ramadan atau selesai Lebaran. Kita adakan. Kenapa selesai Lebaran? Karena
kemarin banyak yang PKL, kemarin banyak yang ujian, yang kelas 12 dan sebagainya. Kemarin ada yang kegiatannya padat banget di bulan Ramadan ini, sehingga selesai Lebaran kita akan adakan lomba ini. Lombanya nanti tungguin aja biar penasaran. Terus selanjutnya di sini ada kemah bakti. Nah, kita kemah bakti misalkan ke suatu tempat wilayah penduduk yang tentunya sangat pelosok, apa jadi permasalahannya, kita survei terlebih dahulu apa kendala dari masyarakat ini, misalkan listrik, air, dan lain sebagainya, kebersihan lingkungan. Kita bakti di sini, kita melaksanakan penghijauan daripada bakti sosial yang tadi. Nah, di sini juga ada bazar tradisional. Kita kenal betul masyarakat kita memiliki bagaimana UMKM dan bagaimana wirausaha masyarakat itu, sehingga kita mendukung itu untuk melaksanakan bazar tradisional. Itu salah satu budaya yang dimana seperti salah satu contohnya adalah makanan khas yang ada di Lombok tentunya. Itu untuk kita siarkan kepada masyarakat agar tidak sampai hilang nih budaya-budaya makanan yang ada di masyarakat. Tentunya tetap terus kita kembangkan. Nah, di sini juga ada kita mengadakan lomba akademik dan non akademik. Contohnya akademik olimpiade, terus non akademik kayak futsal, terus basket, voli dan lain sebagainya. Nah, cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur, tentunya kita mensurvei terlebih dahulu sebelum mengadakan kegiatan. Apa nih yang ada di Lombok Timur yang paling aktif di setiap sekolah ekstrakurikulernya yang aktif, sehingga itu yang akan kita adakan. Jangan sampai kita langsung membuat lomba tanpa kita survei terlebih dahulu. Itu cara kita. Nah, di sini juga ada pengadaan identitas Polteam seperti nenteknya seperti ini, terus ada KTA-nya ada di atas ya, ada di atas, nggak mungkin diambil. Ada KTA-nya ada, dan ada alma mater. Alma maternya ada, contohnya seperti ini ya. Kita ambil dulu. Baik, ini alma mater Polteam. Ya. Seperti ini. Seperti jazz gitu ya, Kak ya? Ya, jazz alma mater. Ya, di rumah kayak gudang. Oke, baik. Jadi ada alma mater Polteam. Di sini juga ada pengadaan inventaris atau apa perlengkapan yang ada di Polteam ya, seperti sampai banner-banner, terus ada bendera Polteam, ada juga balon-balon dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus di sini ya cuman itu untuk kegiatan di tahun masa bakti atau periode 2021-2022 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya pribadi kagum sekali loh dengan program-program inovatif dari Forum OSIS Lombok Timur ini. Banyak sekali program-program yang bisa menginspirasi kita dan teman-teman semua yang menonton live kali ini. Ada program jangka pendek, jangka menengah, ada jangka panjang juga. Dan Forum OSIS Lombok Timur ini berani untuk menciptakan lomba-lomba atau kegiatan acara gebiar. Wah, itu keren banget sih Kak, Forum OSIS Lombok Timur. Jadi teman-teman semua di sini yang ikut forum OSIS daerah, mungkin ada di Jawa Tengah atau ada di luar Jawa Tengah, boleh dicontoh nih forum OSIS Lombok Timur sebagai acuan kita semua untuk mengadakan kegiatan ataupun program kerja selama menjabat di forum OSIS daerah. Wah, jadi yang saya paling kagum nih dengan forum OSIS Lombok Timur tadi, sesuai yang dipaparkan oleh Kak Saiful dan Kak Yudi, itu semangatnya tim dan semangatnya pengurus-pengurus Forum OSIS Lombok Timur yang benar-benar niat mengadakan kegiatan itu patut diacungi jempol sih Kak. Karena di zaman yang sekarang ini, terutama yang setelah efek pandemi juga, tidak sedikit lah anak muda yang lebih suka bermalas-malasan, lebih suka diam di rumah, lebih suka tidak melakukan kegiatan. Jadi memang teman-teman Forum OSIS Lombok Timur ini hebat sekali. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Jadi sampai pada periode ini, kendala apa sih yang Forum OSIS Lombok Timur alami dan bagaimana cara mengatasinya? Karena kita tahu di Forum OSIS Lombok Timur ini sama seperti forum-forum OSIS lain yang mengalami jatuh bangun, apalagi terkena efek pandemi, tidak ada kontribusi dari pengurus-pengurus, bahkan bisa dikatakan mati suri ya, lalu dibangkitkan kembali oleh Kak Saiful sebagai penggerak Forum OSIS Lombok Timur, dan sekarang sudah mulai menggiatkan kembali agenda-agenda acara Forum OSIS Lombok Timur yang pastinya tidak hanya fokus kepada bidang pendidikan, tapi juga ke bidang ekonomi, agama, sosial, dan lain-lainnya Kak ya. Jadi
Boleh diceritakan Kak kendala dan solusinya? Baik, sebelumnya akan dijawab oleh Kak Yudiatna untuk kendala sebelum 2021. Mari Kak Yudi. Baik, silakan Kak Yudi. Uh, oh iya, sedikit ya. Untuk kendala ya, tentunya jatuh pada bidang komunikasi. Artinya komunikasi antar anggota itu sangat minim sekali dulu. Karena yang kita tahu dulu, apalagi di sini ya, kita di pelosok, artinya di bagian timur ya, bagian timur untuk komunikasi itu sangat tidak terlalu dipentingkan begitu. Nah, padahal yang kita tahu di sini adalah solusi dari setiap permasalahan itu adalah terletak pada di komunikasi begitu. Namun untuk terkendala komunikasi dengan komunikasi yang lainnya itu kami biasakan siasati dengan solusi begini, yakni setiap kendala itu bukan kita jadikan sebagai hambatan gitu, tapi kami ubah dia menjadi sebuah tantangan. Artinya mengapa? Kenapa ada tantangan? Karena ketika kita sudah menganggap permasalahan ini layaknya hambatan, maka jelas ini akan menjadi hambatan gitu. Tetapi kalau permasalahan ini kita menganggap ini sebuah tantangan, maka tantangan ini akan menjadi trigger kita. Nah, itu yang akan kami terapkan, bahkan yang kami terapkan ke adik-adik tim ini gitu. Nah, jadi sebuah permasalahan itu jangan dianggap sebuah hambatan, tapi anggap ini adalah sebuah tantangan gitu. Ya mungkin kendala 2019-2020 itu yang ada di komunikasi aja sih gitu. Oke, jadi emang waktu di tahunnya Kak Yudi, waktu awal-awal merintis, kendalanya berada di komunikasi karena memang daerah Lombok Timur merupakan daerah yang bukan kota gitu ya Kak. Nah, kalau di tahun 2021 berarti ya Kak Saiful ya, itu kendalanya apa sih Kak? Baik, pertama itu saya rasakan betul kendalanya apa, yaitu mobilitas. Jujur, saya pribadi, ini baru berani jujur nih ya, saya tidak memiliki kendaraan sepeda motor untuk mobilitas ke satu tempat ke tempat yang lain. Namun saya berpikir bagaimana niat awal saya itu harus mampu diwujudkan. Saya pun meminta bantuan kepada baik itu kendaraan umum ataupun ojek ataupun teman yang bisa sempat mengantarkan saya ke satu tujuan yang menjadi tujuan awal saya. Itu yang pertama, kendala pribadi dulu nih, kendala pribadi. Setelah itu singkat cerita, kendala yang kedua tentunya benar apa yang dikatakan oleh Kak Yudi, komunikasi. Komunikasi ini sangat-sangat penting untuk menjadikan kita bagaimana hubungan antara satu dan yang lainnya bisa terjalin atas apa yang menjadi tujuan bersama kita. Komunikasi ini sangat penting. Nah, selanjutnya yang menjadi kendala kita, ini kita angkat kendala adalah dana. Yang krusial sekali ya masalah dana ya. Masalah dana. Ini orang bingung juga gitu. Tapi saya memiliki prinsip itu yang saya tanamkan pada adik-adik yang 2021 ini, tiada orang miskin karena memberi. Itu saya bilang seperti itu. Tiada orang miskin karena memberi. Semakin kita memberi, semakin nikmat hidup ini gitu. Sehingga mereka ataupun saya pribadi tidak ada pernah mengatakan ada perhitungan. Kita tidak pernah perhitungan gitu, perhitungan waktu, perhitungan berupa finansial atau lain sebagainya, kita jangan perhitungan. Kalau kita memang udah niat dari awal memberi, insya Allah pasti itu akan menjadi feedback yang baik buat hati, pikiran, dan tindakan kita. Nah, sehingga dari mereka sukarelawan ketika mengadakan kegiatan musyawarah besar, rapat kerja, pelantikan, dan sebagainya, tidak ada dukungan sedikit pun dari pemerintah berupa dana. Tidak, kita tidak kita mencoba tidak mengandalkan proposal, baik itu sponsor maupun pengajuan dana, kita tidak hal itu, jujur banget ya. Kenapa demikian? Kita mencoba sampai batas kemampuan kita bersama, pasti kita bisa walaupun tanpa ada dana dari pemerintah ataupun donatur itu pun. Nah, sehingga dari panitia urunan 1.500 rupiah itu kita kumpulkan selama kegiatan, sehingga itu untuk pembuatan surat, stempel, itu semua dari panitia. Dari panitia yang ikut tergabung menjadi panitia. Dan mereka
saya nikmat melaksanakan ini, saya senang melaksanakan ini, sampai mereka menyatakan saya tidak pernah capek. Itu sangat luar biasa. Sehingga saya pun pernah sempat di titik terendah saya di Polteam itu pengen 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 berhenti di Polteam, pengen berhenti di Polteam, pengen berhenti di Polteam. Namun karena saya melihat bagaimana semangat para alumni, semangat para anggota, para panitia, tidak ada kata berhenti, yang ada kata menetap untuk selamanya. Saya menyatakan pada waktu itu, biarpun saya bukan siapa-siapa di Polteam, saya menganggap kalian adalah saudara kandung saya. Seperti itu. Sehingga pada waktu itu saya menyatakan kembali, biarpun aku tak ada, tapi aku akan tetap terasa. Walaupun kakak sudah tidak ada di Polteam nanti, bismillah ya, akan tetap terasa keberadaan kakak. Dimana kita bukan mati untuk hidup, bukan hidup untuk mati, tapi mati untuk hidup. Walaupun kita sudah mati, tapi kita akan hidup. Seperti itu. Dan saya menyatakan seperti ini, jangan pernah biarkan seorang yang datang padamu pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam senyummu, kebaikan dalam tatapanmu, kebaikan dalam tindakanmu. Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita, tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Karena Tuhan, yakinlah, Tuhan memberikan kita kekuatan di balik kelemahan. Tuhan memberikan kita kelebihan di balik kekurangan. Jika ada nanti seseorang yang menjatuhkan kita, yang menyakiti kita, yang buat kita mungkin terjatuh, tenang. Kita harus belajar bagaimana membalas yang buruk menjadi yang baik. Kalau kita membalas yang buruk menjadi yang buruk, apa bedanya kita dengan seseorang itu? Semakin kita dihina, semakin kita dibully, semakin kita disingkirkan, semakin kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita pribadi. Dengan cinta yang tulus akan mampu mewujudkan perjuangan yang tentunya tidak ada terhingga. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus percaya nih. Percaya tidak percaya harus percaya. Belajarlah mengalah sehingga tak seorang pun yang mampu mengalahkan kita. Belajarlah merendah atau rendah hati sehingga tak seorang pun yang mampu merendahkan kita. Sehingga jangan sampai kita merasa lebih hebat dari yang lain. Namun kita harus sama-sama hebat dan menjadi seorang pemimpin, seorang pribadi yang unggul. Itu kita cerdas tapi tidak sampai menggurui. Kita tegas tapi tidak sampai melukai hati. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah masalah tempat, lokasi ini. Ya, ini sangat kendala nih lokasi. Kita ngajuin di sini ada alasannya. Kita ngajuin di sini ada kendalanya. Kita ngajuin di sini nggak bisa. Jadi sehingga kita caranya itu untuk dana ini kita tetap menggunakan sukarelawan dan kita menggunakan swadaya yang ada atau dana yang ada di Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur, dan kita sekarang sudah berani membuat proposal untuk tahun 2022 ini. Nah, proposal kita sudah menggunakan proposal agar nanti bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini masalah tempat, tentunya kita harus lebih dekat. Tempat harus lebih dekat dengan seseorang itu. Kita harus banyak relasi seperti itu, baik itu dinas, sedekati, sehingga di sana kita mendapatkan peluang. Sebagaimana kemarin kalau kita menggunakan salah satunya ada gedung wanita di Lombok Timur, harus kita hubungi yang ini agar bisa melaksanakan kegiatan tanpa kita nyewa gedung seperti itu. Sehingga kita udah punya celahnya seperti itu. Pada tahun 2022 ini, alhamdulillah untuk komunikasi, pendanaan maupun tempat sudah bisa kita tutupi walaupun masih banyak kekurangan tersebut. Namun kekurangan tersebut bisa kita tutupi. Sebagaimana kita memiliki kekurangan dan kelebihan tentunya, kendala tentunya, tapi kita bisa menutupinya dengan hal yang sederhana, yaitu dengan keluarga. Terima kasih. Wah, jadi memang kendala dari tahun awal Polteam ini berdiri sampai sekarang 2022 ini bermacam-macam dan solusinya juga bermacam-macam ya Kak ya. Mulai dari kendalanya, mulai dari komunikasi, mulai dari pendanaan hingga tempat, itu semua bisa diatasi oleh Forum OSIS Lombok Timur ini dari tahun ke tahun. Kuncinya memang semangat kerja keras dari pengurus Polteam sendiri serta keikhlasan dan juga kekeluargaan yang dimiliki oleh anggota-anggota Forum OSIS Lombok Timur. Nah, memang keren sekali nih, patut kita contoh, patut kita banggakan Forum OSIS Lombok Timur ini karena dari semangatnya, kerja kerasnya, keikhlasannya yang terutama itu sangat-sangat dapat menginspirasi kita teman-teman. Ya, jadi
Kak Yudi dan Kak Saiful, dari tadi nih saya sambil mantengin komentar-komentar teman-teman yang nonton live kita hari ini, banyak yang memberi kita support, semangat, ada yang semangat full team, ada yang gerus terus full team, dan macam-macam, ada yang semangat Forum Jawa Tengah. Memang terima kasih buat kalian yang sudah memberi komentar positif dan juga tentunya sudah menonton live stream kali ini. Dan tadi juga ada Kak Aulia Rahman yang ikut komentar di live ini. Jadi Kak Aulia Rahman itu salah satu Dewan Pembimbing Forum Jawa Tengah, Kak Saiful dan Kak Idi. Nah, oke, teman-teman yang masih nonton di sini, kita masih punya waktu nih untuk berbincang-bincang dengan anggota atau narasumber dari Forum Lombok Timur. Jadi silakan teman-teman yang masih ada pertanyaan atau kalian mau kepo apa, silakan di drop di komentar ya. Nanti kita jawab sama-sama gitu ya Kak ya. Betul. Kita sharing-sharing aja nih. Kalau dari saya sendiri, saya ada pertanyaan nih Kak. Nah, berarti di Lombok itu memang terbagi-bagi ya, ada utara, selatan, barat gitu, atau memang apa? Lokasinya luas, daerahnya luas. Jadi gimana Kak? Boleh tahu? Karena saya pikir memang Lombok jadi satu gitu. Ternyata ada Lombok Timur juga, ada Lombok yang lain mungkin saya belum tahu. Silakan Kak Udi atau saya atau Kak Udi? Kak Udi? Oh, silakan Kak. Boleh Kak Yudi, boleh Kak Saiful. Silakan Bang Ipul. Kak Ipul. Baik. Berarti Di mana? Oke, Kenapa, Kak? saya menambahkan lagi, maaf. Berarti kalau misal emang terbagi-bagi dari beberapa daerah di Lombok itu, berarti forum OSIS-nya juga terbagi-bagi gitu ya, Kak? Silakan. Terima kasih. Baik, langsung saja. Di mana di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri ada 8 kabupaten dan 2 kota. Nah, saya sebutkan satu persatu dari Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa. Terus selanjutnya ada Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur. Yang dimana yang sudah aktif forum OSIS-nya, yang pertama itu Forum OSIS Lombok Timur, yang sudah 3 generasi. Terus ada juga Asosiasi Pengurus OSIS OSIM Kabupaten Lombok Tengah atau Apollo, itu sudah kemarin 11 generasi. Nah, ada juga Forum OSIS Sumbawa Barat, itu sudah lebih dari 5 generasi kalau nggak salah itu. Ada 3 yang sudah aktif. Namun di sini kita memiliki inisiasi untuk menggerakkan forum yang ada di kabupaten lain atau kota lain. Nah, PR kita dari Lombok Timur dan Lombok Tengah berkolaborasi untuk mewujudkan visi misi kita untuk program eksternal bahasanya, yaitu untuk merintis Forum OSIS Kabupaten Lombok Barat atau bisa disingkat dengan Polbar gitu. Terus di sini juga ada Poskam, Forum OSIS Kota Mataram. Nah, yang 2 ini kita fokusin karena kantor cabang dinasnya itu nyatu, Lombok Barat dan Kota Mataram, sehingga kita langsung tembak saja ke sana untuk menciptakan forum-forum ini. Nah, setelah itu langkah awal kita kemarin itu, singkat cerita ya, cerita sedikit. Langkah awal kita itu tentunya kita bentuk yang namanya komite kembali. Kita bentuk komite di Lombok Tengah karena di pusatnya tengah-tengah. Di komite ini ada dari Poltim, dari Apollo, dan dari Poskam. Nah, dari Poskam ini hanya 1 orang yang jadi komite. Namun di sana kita ada juga bentuk yang namanya kepanitiaan untuk kegiatan selanjutnya. Di Mataram sudah ada tergabung 14 sekolah. Nggak apa-apa 14 sekolah. Sebagaimana Poltim yang dulunya cuma 12 sekolah, bisa seperti sekarang. Apalagi yang di Mataram tentunya kita harus bisa juga gitu. Saya juga bingung kenapa begitu sangat beda rasanya ketika di tanah orang. Ya, jangan sampai nanti saya menyatakan di sana, biarpun kami yang dari luar kabupaten atau kota kalian, kota saudara-saudari, kami niatnya cuma membantu, bukan menyaingi. Tidak ada kata persaingan yang kita di forum ini antara Forum OSIS Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram dan lain sebagainya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tidak ada kata persaingan. Kita saling mewujudkan niat kita satu. Bagaimana memajukan yang namanya pendidikan di Nusa Tenggara Barat ini. Kita sama-sama dari OSIS. Jadi kita kenapa harus bersaing gitu? Kita harus memajukan, menutupi kekurangan dengan kelebihan yang masing-masing forum itu miliki. Jadi sampai sekarang kita udah deket banget nih sama forum OSIS yang dari Lombok Tengah, dari Sumbawa Barat, seperti itu. Nah,
kita kemarin udah pengantaran langsung ke kantor cabang dinas Kota Mataram dan Lombok Barat untuk audiensi. Namun kita menunggu konfirmasi dari pihak sana. Itu apa namanya, terkait dengan forum-forum yang ada di Nusa Tenggara Barat. Itu pisah-pisah, Kak. Nah, terus selanjutnya di mana di forum di Kabupaten Lombok Timur ini ada 22 kecamatan, terus di Lombok Tengah itu kurang lebih ada 16 kecamatan kalau nggak salah, terus di Lombok Barat itu ada 10 kecamatan, di Kota Mataram itu ada 6 kecamatan. Kalau yang sebelumnya, yang lain-lain belum searching ya, cuman yang 4 ini aja untuk sebagai fokusnya, seperti itu. Itu penting juga untuk kita searching keilmuan terkait sejarah Lombok Timur, sejarah kota-kota yang lain atau kabupaten yang lain, sehingga ada pertanyaan seperti ini, itu akan menjadi keilmuan baru gitu. Itu penting banget gitu sejarah-sejarah ini, karena kita tidak lepas dari sejarah seperti itu. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Jadi Forum Mas Lombok Timur ini memang tidak hanya fokus di internal saja. Forum Mas Lombok Timur ini memprakarsai berdirinya forum mahasiswa lain di daerah NTB, khususnya ada di Lombok Tengah, Lombok Barat, ada di Mataram juga. Jadi semangatnya ini bukan hanya di satu daerah itu saja, tapi lintas daerah diterjang oleh Forum OSIS Lombok Timur. Nah, ini ada salam nih Kak dari Forum OSIS Jawa Barat. Wah, terima kasih ya sudah hadir menonton Ngabuburit Asik kali ini. Nah, tadi juga ada satu pertanyaan Kak. Sigit_842. Nanti boleh dijawab, Kak Yudi boleh, Kak Saiful juga boleh. Pertanyaannya nih, tujuan inti dalam Forum OSIS daerah itu sebenarnya apa sih? Silakan Kak. Silakan Kak Yudi. Oke, baik, terima kasih ya. Memang dari awal kita sudah memiliki visi misi. Ya, ini memang kita ingin menyambung silaturahmi antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Itu visi misi kita. Yang mana tentunya yang kita tahu bahwa di sini, terutama kita di Lombok Timur ini adalah adanya sekolah yang favorit, kemudian ada sekolah yang paling ujung, paling pelosok, dan ada juga sekolah yang bahkan dinas pun lupa bahwa ada ternyata di daerah ini sekolah gitu, sekolah SMA gitu. Nah, maka dari itu niat awal kita bahwa tidak ada apa namanya diskriminasi pendidikan ya, itu ya, terutama tidak ada kita meminimalisir bahwa tidak hanya SMA favorit aja yang bakalan dilihat sama dinas terkait gitu. Bahkan tidak hanya di dinas, bahkan di organisasi-organisasi yang memang bergerak di literasi gitu. Nah, sehingga titik poin dari Poltim ini adalah menyambung silaturahmi. Kita sama-sama membangun pendidikan yang ada di Lombok Timur ini untuk lebih baik lagi. Yang kita tahu bahwa Lombok Timur ini terkenal dengan kawin muda gitu ya bahasanya. Artinya kalau bahasa di Lombok Timur itu namanya malu kode ya Bang, ya betul ya. Nah, jadi itu. Jadi intinya di sini adalah adanya silaturahmi kekeraban kita, dan yang saya rasakan di sini adalah walaupun saya bisa dikatakan udah alumni, tapi silaturahmi ya, bahkan komunikasi kita tetap intens dengan anggota baru, bahkan pengurus tetap dari Poltim itu sendiri. Bahkan yang saya rasakan ini adalah lebih dekat dengan yang tahun ini ketimbang tahun yang angkatan saya begitu. Gitu sih. Mungkin nanti bakalan ditambah sama Kak Ipul. Baik, agar lebih jelas, agar tidak simpang siur ya, terkait dengan visi misi kami dan tujuan daripada Poltim. Di sini saya izin untuk membacakan anggaran rumah tangga kami. Ya, kami punya anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga Forum OSIS Lombok Timur, bab 1 visi misi dan tujuan. Pasal 1 visi, mewujudkan Forum OSIS Kabupaten Lombok Timur yang dapat menampung aspirasi pelajar SLTA se-Kabupaten Lombok Timur dengan menjalankan program yang efektif. Itu visi kami. Pasal 2, misi. A, membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. B,
mempererat silaturahim atau silaturahmi antar pelajar SLTA se-Kabupaten Lombok Timur. C. Meningkatkan kreativitas pelajar SLTA se-Kabupaten Lombok Timur dalam berbagai bidang-bidang yang sudah ada tadi. Terus yang D. Membangun kerjasama yang kondusif dalam berbagai bidang. E. Ikut serta dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Lombok Timur tentunya. Di sini ada tujuan pasal 3. Tujuan yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kepemimpinan dan organisasi. Yang B. Membangun dan menjalin hubungan kerjasama antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Contohnya misalkan ketika ada program kerja yang ada di sekolah A, bisa juga digunakan di program kerja di sekolah B. Sehingga nanti, ini cocok banget nih digunakan kita adakan di sekolah kami. Itu menjadi suatu pandangan, suatu contoh atau gambaran untuk kegiatan-kegiatan yang dinamakan dengan kerjasama antar sekolah itu. Terus di sini juga tersedianya dan terkelolanya dengan baik ruang bagi siswa untuk menyalurkan ide dan kreativitas dalam membangun pribadi yang cerdas, aktif, kreatif, inovatif, dan produktif. Yang selanjutnya terbentuknya struktur organisasi yang mampu mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Lombok Timur. Yang selanjutnya yang terakhir terbentuknya struktur pengurusan pusat, regional dan sekolah serta adanya identifikasi pembinaan pengurus forum OSIS Kabupaten Lombok Timur seperti itu. Jadi di sini saya mendapatkan ilmu dari salah satu forum yaitu Lombok Tengah sebut saja menyatakan kita jangan sampai dibatasi oleh tembok-tembok sekolah. Ya, ketika kita memiliki idola di sekolah itu, ketika kita mampu keluar dari sekolah itu, bahasanya keluar dari zona nyaman, kita juga memiliki yang namanya idola yang lebih daripada di sekolah itu, sehingga tidak ada rasa bosan. Kita pernah merasakan ketika kita di sekolah bertemu dengan satu orang saja, bertemu dengan ilmu itu saja, bertemu dengan tempat itu saja, pasti ada bosan, sehingga kita harus mampu dan harus berani dan luruskan niat keluar di sekolah untuk mencari ilmu yang baik, mencari relasi yang baik, kita bawa ke sekolah kembali seperti itu. Jangan menunggu kita hebat untuk memulai, tapi kita memulai untuk menjadi lebih hebat. Terima kasih. Wah, sama-sama Kak Saiful dan Kak Yudi. Jadi nih tujuan utama Forum OSIS Lombok Timur awalnya memang mempererat silaturahim dari antar daerah yang terpencil sampai daerah yang maju. Nah, dan sekarang tujuannya bermacam-macam teman-teman. Tadi sudah dipaparkan secara lengkap oleh Kak Saiful, mulai dari visi, misi, dan juga tujuannya. Intinya, Forum OSIS Lombok Timur ini ingin memajukan anak-anak Lombok Timur atau peserta didik di Lombok Timur di bidang manapun, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, maupun keagamaan. Jadi benar-benar Forum OSIS Lombok Timur ini bisa menjadi cerminan kita semua, bisa menjadi panutan kita untuk berorganisasi di Forum OSIS daerah masing-masing. Wah, Kak Saiful ini juga dari awal sampai akhir memang gudangnya kata-kata mutiara ya Kak ya. Banyak yang bisa kita ambil kata-kata mutiara dari Kak Saiful ini. Memang beliau ini keren sekali. Kak Yudi juga tidak kalah keren. Kak Yudi merupakan founder dari Forum OSIS Lombok Timur sendiri, hadir menemani Kak Saiful di sini. Wah, teman-teman penonton Ngabuburit Asik kali ini sudah 1 jam lebih ya kita saling berkomunikasi di sini. Kita menyapa audiens-audiens yang ada di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah, dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.35 WIB. Kalau di Lombok jam berapa Kak? Jam 17.36. 17.36 sudah menduga. Dari lebih awal dari WIB ya. Jadi teman-teman mungkin sampai di sini dulu ngabuburit kita kali ini. Tapi sebelum ditutup ada pesan yang mungkin Kak Yudi dan Kak Saiful sampaikan untuk teman-teman kita yang sedang menonton. Silakan. Silakan Kak Yudi terlebih dahulu. Oke. Mungkin sedikit ya terkait closing statement mungkin ya bahasanya. Betul closing. Jangan berpikir apa yang kita lakukan gitu. Ya,
proses adalah jalan terbaik. Dimana yang kita tahu adalah banyak sekali teman-teman berpikir kalau proses ini adalah hambatan, gitu. Tetapi kita harus berpikir bahwa tantangan hambatan itu kita merubah mindset kita menjadi tantangan. Dan capailah dan ciptakan mimpimu sebesar mungkin, setinggi mungkin. Tentunya ketika kamu akan menjatuh, maka akan jatuh di bintang-bintang yang sangat indah begitu. Itu sih kurang lebih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah kata. Ini lebih dari sepatah kata sih. Jangan terlalu serius banget. Baik. Jadilah pendengar yang baik, maka kita akan menjadi pembicara yang baik pula. Ketika kita mampu mendengarkan, baik itu yang di bawah kita maupun yang di atas kita sama-sama saling menghargai, otomatis kita juga akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Terkadang, apa yang menjadi keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Namun demikian, kalau kita ingin bahagia, bersyukurlah apapun yang kita dapatkan, yakinlah itu yang terbaik yang kita dapatkan. Semisal, salah satu contohnya kita menginginkan suatu hal, salah satu contohnya nih, kita menginginkan Rp1.000. Ya, kita minta Rp1.000, namun orang tua kita memberikan kita Rp500. Itu yang terbaik. Ketika sebaliknya, kita tidak meminta apa-apa, tetapi tiba-tiba datang lebih dari apa yang sebelumnya kita minta. Yakinlah, segala sesuatu akan datang di waktu yang tepat, bukan pada waktu yang cepat. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya, kegagalan dan kesalahan bukan alasan untuk berhenti, tapi pacuan untuk berjuang dan berusaha lebih keras lagi. Kuatkan keyakinan, singkirkan keraguan, karena keraguan hanya akan menjadi penghambat perjalanan menuju keberhasilan. Tak peduli masalah apa yang kita hadapi hari ini atau hari selanjutnya. Selama kita masih punya mimpi, jangan lupa kita panjatkan doa setiap harinya. Yakin teman-teman semua, yakin. Ini yang harus kita tanamkan. Ya, yang kita tanamkan adalah rendah hati dan tidak sombong. Karena apa? Kita selalu tekankan, apapun yang kita miliki pada diri kita, ya baik itu di dalam raga kita, batin kita, semua hanyalah titipan, tidak ada yang perlu disombongkan. Semua akan kembali kepadanya. Benar-benar terasa. Intinya rendah hati. Ketika rendah hati, insya Allah, semua orang akan mendekat. Ketika niat baik kita akan dipermudah. Ada 3 dalam pelantikan itu yang kita ditanamkan oleh Kabupaten Lombok Timur. Yang pertama itulah ketulusan dan keikhlasan. Kalau kita udah tulus, ikhlas, insya Allah akan nikmat rasanya. Yang kedua itu adalah kesungguhan. Kalau kita udah bersungguh-sungguh, pasti ada jalan yang terbaik yang Tuhan berikan. Selanjutnya, yang ketiga tentunya doa yang tidak pernah berhenti. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, bagi saya pribadi maupun teman-teman semua, adik-adik semua, ya, yang terakhir ini memang sangat mendalam ya, sangat mendalam artinya teman-teman semua. Ini emang agak lelucon juga, tapi ini sangat serius. Ya, artinya apa? Kita di Polteam ini tidak ada kata berhenti, tidak ada kata pisah. Walaupun kita udah lulus sekolah, udah kerja, kuliah, nikah, punya anak, punya cucu, punya cicit, tetap kita bagian daripada Polteam untuk selamanya. Tidak ada kata pisah, tidak ada kata berhenti. Dimanapun, kapanpun, siapapun, itu dia adalah keluarga kita, saudara kita. Maupun mereka bukan Polteam, mereka bukan OSIS, jadikanlah dia keluarga. Sebagaimana kita menjadikan kekeluargaan di Polteam itu, kita juga akan siarkan. Kita harus sosialisasikan di Polteam. Dimanapun kita berada. Sehingga Polteam ini menjadi salah satu wadah, tempat. Sehingga kita juga bisa menjadi tempat orang itu nyaman dengan kita. Walaupun Kayu Diatna ataupun saya, yang bahasanya udah dewasa, namun jiwa kita harus tetap muda. Jangan pernah kita sia-siakan masa muda ini. Banyak orang yang berkomentar, ini kami masih SMA tuh, sudah lulus. Tapi kami menyatakan, kami sama seperti kalian, umur 17 tahun. Karena kami berpikir itu muda. Berpikir muda terus, gak pernah berpikir kami udah dewasa. Masa bodoh untuk usia, tapi jiwa kami harus lebih daripada adik-adik kami ini. Karena apa?
siapapun yang di depan itu pasti akan diikuti. Baik buruknya kita yang di depan pasti diikuti. Artinya apa? Kalau kita meninggalkan adik-adik kita ini, pasti mereka akan bubar juga. Sehingga saya tidak mau tinggal diam, tidak mau meninggalkan. Walaupun kita sudah bahasanya kuliah, sudah bahasanya memikirkan masa depan kita masing-masing, jangan sampai kita tinggalkan kepengurusan yang sekarang. Karena apa? Mereka membutuhkan bimbingan kita sampai kapanpun itu, sehingga nanti mereka punya adik kelas memiliki bimbingan juga untuk adik-adiknya selanjutnya, estafet gitu. Jadi yang terakhir, buat teman-teman semua, ini ada puisi buat teman-teman semua. Ini puisi yang singkat yang sudah saya persiapkan, namun ini udah sering sekali saya ungkapkan. Yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus ya, karena ini udah kebiasaan sangat baku ya. Ya, terakhir ini. Agar tak nampak, aku sembunyi. Agar tak terdengar, aku diam tanpa bunyi. Kecut kalut karena aku penakut. Gemuruh riuh di rongga dada. Tak mampu ku bisikin di telingamu. Padahal aku memujiamu. Di mana ada cinta, sungguh ingin ku mendapat. Berapa harga cinta, sungguh ingin ku membayar. Tapi haruskah ku hantam jiwa kedilku penuh marah, menangis seperti yang ada darah. Asal kalian tahu, aku yang perkasa ini tengah takluk oleh akhlakmu, oleh kecerdasanmu, oleh rupamu, oleh apa yang kamu miliki. Namun, bila dunia ini bukan tempat menyatukan aku dan kalian semua, petiklah bunga yang tumbuh dari semakamku nanti. Terimalah sebagai tanda cinta yang tak sempat kucapkan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yudiatna dan Kak Sayuful atas pesan, semangat, cerita, dan juga kehadirannya di Ngabuburit Asik bareng Forum Jawa Tengah kali ini. Semoga Forum Jawa Tengah senantiasa dapat bersilaturahim sampai kapanpun dengan Forum Jawa Timur dan juga Forum OSIS di daerah seluruh Nusa Tenggara Barat. Amin. Nah, teman-teman pantengin terus Instagramnya Forum OSIS Jawa Tengah dan juga Forum OSIS Lombok Timur. Jangan sampai ketinggalan berita-berita dan info menarik dari Forum OSIS Jawa Tengah dan Forum OSIS Lombok Timur juga. Jadi kita sudahkan dulu, kita sekiankan dulu Ngabuburit Asik perdana kali ini. Sampai jumpa di edisi Ngabuburit Asik berikutnya, tentunya di Instagram Forum OSIS Jawa Tengah. Saya selaku moderator Isyidrotal Jasmine pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati penonton sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tim, awal pergerakan menuju perubahan. Wih, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi. Sampai juga teman-teman semua. Saya akhiri dulu ya. Selamat sore dan selamat menunggu adzan maghrib bagi yang berpuasa. See you. See you next time.